Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikodiagnostik. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Julius Revian Ferdinand Doen, NIM 190900000146. Yang kedua Nan Septride Pramadi, NIM 200900000091. Yang ketiga Aprilia Eka Ramaputri, NIM 200900000104. Yang terakhir Rafandi 200900000117. Kami akan mempresentasikan dengan judul pembahasan tes untuk populasi khusus. Tes pada bayi dan anak prasekolah secara tepat. A. Tes pada bayi. Setelah menjalani proses persalinan, ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh ibu. Tak hanya memperhatikan kondisi ibu, kesehatan bayi yang baru lahir perlu diperhatikan. Hal ini mengingat daya tahan tubuh bayi yang baru dilahirkan belum optimal. Ada banyak tes psikologi yang dirancang untuk anak usia balita. Penyusunan tes tersebut tentu saja cukup sulit berkaitan dengan usia anak yang masih sangat dini. Prosedurnya pun relatif sulit dilakukan dan juga memerlukan kompetensi yang tinggi untuk menginterpretasikan hasil tesnya. Berikut beberapa tes yang dilakukan pada bayi untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Yang pertama, tes APGAR adalah tes yang dilakukan pada bayi yang baru dilahirkan. APGAR merupakan singkatan dari tes yang dilakukan meliputi appearance, tes warna kulit, pulse, detak jantung, grimage, pernapasan, activity, keaktifan otot tubuh, dan refleks reaksi terhadap suatu rangsangan. Yang kedua, tes pendengaran. Bayi dilakukan dengan dua cara. Pertama, yaitu tes Automated Auditory Brainstem Response atau disingkat dengan ABBR. Adalah tes yang dilakukan dengan memberikan sensor di kulit kepala bayi. Kedua, dengan tes Otoacoustic Emission atau disingkat dengan OAE adalah tes yang mengukur gelombang suara di telinga bayi bagian dalam. Yang ketiga, penyakit kuning. Tes ini dilakukan oleh bayi yang baru lahir untuk mengetahui kadar bilirubin pada bayi. Yang keempat, hipotiroid kongenital. Tes kesehatan ini mendeteksi gangguan pada kesehatan pertumbuhan dan kesehatan mental pada bayi. Yang kelima, pulse oximetry. Tes ini dilakukan untuk mengecek kondisi oksigen dalam darah. Dan yang terakhir, pemeriksaan fisik. Bayi yang baru dilahirkan juga diperiksa agar pertumbuhan dan perkembangan fisik bayi berjalan dengan optimal. Anak prasekolah. Di sekolah dasar atau menengah, anak diberikan dan mengikuti berbagai macam tes. Penilaian yang juga dilakukan kepada anak-anak usia 0-8 tahun. Anak usia prasekolah, usia dini, dan sekolah dasar kelas bawah dalam bentuk penilaian sesuai dengan tujuan pendidikan di anak usia tersebut. Tujuan asesmen. Tujuannya untuk mengukur keberhasilan suatu program yang diwujudkan dalam bentuk mengukur keberhasilan suatu program yang diwujudkan dalam bentuk angka dan atau skor. Bermanfaat untuk diagnosa anak berkebutuhan khusus sehingga dapat dibuat program pendidikan individual dan layanan untuk keluarga. Asesmen digunakan untuk kebutuhan anak. Prinsip asesmen. Asesmen digunakan untuk kebutuhan anak. Adapun prinsip asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan informasi dan sumber yang beragam. Yang kedua, bermanfaat untuk perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, melibatkan anak beserta keluarga. Yang keempat, sesuai dan fair untuk anak. Yang kelima, otentik. Dan yang terakhir, memiliki tujuan yang spesifik dan bersifat reliable, valid, dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sebagai seorang profesional atau calon profesional, kita dituntut untuk mengikuti prinsip atau etika dalam membuat dokumentasi melalui asesmen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, menghindari pelabelan. Yang keempat, memiliki tujuan yang baik. Yang kelima, berbagi dengan keluarga. Yang keenam, kerahasiaan. Konsep asesmen. Asesmen memiliki dua komponen yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah mengumpulkan dan mencatat atau merekam informasi tentang perkembangan dan belajar anak. Komponen kedua adalah menginterpretasi dan mengevaluasi semua informasi yang diperoleh.
Secara umum ada dua pendekatan dalam melihat asesmen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, authentic assessment, disebut juga asesmen kelas. Asesmen tipe ini terjadi sepanjang kegiatan anak di kelas. Informasi diperoleh dari berbagai cara, terutama dari observasi atau pengamatan pendidik selama anak melakukan kegiatan yang bermakna, dengan waktu yang berbeda-beda dan kegiatan yang berbeda pula. Yang kedua, formal assessment. Komponen sistem assessment ini terdiri dari satu tes standar dan dua strategi assessment informal. Tes untuk anak prasekolah. Yang pertama, atau Gartner Preschool Language Test. Usia 3-5,5 tahun. Fokusnya pada tugas perkembangan visual, auditory, motorik, dan konsep. Yang kedua, Development Profile. Usia 2-5 tahun. Mengukur perkembangan motorik, perseptual, penalaran, dan bahasa. Yang ketiga, Test of Preschool Development. Usia 2-5 tahun. Tes prestasi prasekolah, mengukur kesiapan bahasa, visual motor, memori, dan konsep. Yang keempat, Child Development Inventory. Usia 1-6 tahun, mengukur perkembangan anak prasekolah. Yang terakhir, Kindergarten Scale. 3-5 tahun, skala rating observer, mengukur keterampilan kognitif, kontrol diri, kemandirian, dan hubungan sosial. Tes bagi penyandang disabilitas secara tepat. Memiliki ADP atau anak disabilitas pendengaran bukan aib dan juga bukan akhir segalanya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu ADP dapat mandiri dan mencapai potensi maksimal mereka. Beberapa tips dari Kemendikbud sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan telinga sejak bayi baru lahir sangat penting untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran sehingga orang tua bisa mengambil langkah yang tepat. Yang kedua, teknologi amplifikasi, teknologi yang dapat membantu ADP untuk mendengar. Pelatihan pendengaran bagi ADP yang menggunakan ABD diberi nama pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama atau PKPBI. Yang ketiga, pengembangan bahasa dan proses mendengar. ADP sering tidak dapat belajar mengembangkan bahasa dan berbicara dengan secara alami. Tes multikultural secara tepat. Beberapa orang membahas pendidikan multikultural sebagai sebuah pergeseran dalam kurikulum. Beberapa orang yang lain membicarakan tentang masalah iklim kelas atau gaya mengajar untuk kelompok-kelompok tertentu walaupun di lain pihak merupakan rintangan. Identifikasi nasional pada setiap individu membutuhkan pemahaman dan komitmen pada cita-cita demokratis seperti martabat manusia, keadilan, dan persamaan hak. Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri di atas keanekaragaman kebudayaan meniscayakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Dengan multikulturalisme ini, maka prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi terwujud. Pendidikan multikultural merupakan upaya konkret untuk mewujudkan pemahaman multikulturalisme. Diharapkan pendidikan multikultur akan dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Keaktifan. Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk pengembangan aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Keaktifan belajar siswa merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Belajar yang berhasil harus melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tak lain adalah untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Klasifikasi keaktifan. Aktivitas siswa tak hanya mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah-sekolah tradisional. Jenis-jenis aktivitas siswa dalam belajar adalah sebagai berikut. Visual activities, yang termasuk dalamnya misalkan membaca, memperhatikan gambar demonstrasi. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya. Listening activities, seperti mencontoh, mendengarkan, percakapan. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan. Drawing activities, misal menggambar, membuat grafik. Motor activities, yang termasuk dalamnya antara lain melakukan percobaan, membuat konstruksi. Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat. Emotional activities, seperti menaruh minat atau merasa bosan. Salah satu penilaian proses pembelajaran adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar.
Nana Sujatna, 2004, menyatakan keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal pertama, turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Yang kedua, terlibat dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan. Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya. Peserta didik juga dapat berlatih untuk berpikir kritis dan dapat memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, guru juga dapat merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis sehingga merangsang keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran.